What's that? Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diselesaikan segala urusannya. Dan kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Hunted 2022. Film ini menjelaskan tentang 4 mahasiswa yang berusaha untuk membayar SPP, tetapi sayang sekali dengan cara ngebangsat rumah orang. Tetapi pada suatu ketika aksinya digagalkan oleh sang pemilik rumah. Apakah mereka akan selamat? Iya, kita akan lihat saja nanti. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, yuk kita subscribe terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film terbaru dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, kita mulai bersama Kadia mempersembahkan. Film diperlihatkan dari seseorang pemilik rumah yang baru keluar dan akan berlibur di musim panas. Ternyata ada beberapa orang yang sudah menguntit rumah mereka dan akan dibangsat oleh beberapa orang. Inilah 4 orang mahasiswa yang sudah merencanakan di jauh-jauh hari untuk membobol rumah ini dengan keahlian masing-masing. Mereka berempat sempat dikagetkan dengan seekor anjing yang menggonggong, tetapi ada seorang wanita yang menenangkan anjing tersebut. Lalu mereka menghancarkan aksinya untuk mencuri sebuah artefak yang sangat unik, yaitu adalah lukisan termahal di dunia. Akan tetapi pemilik rumah kembali karena ketinggalan dompetnya. Terlihat ada lampu yang menyorot kepada mobil mereka dan salah satu dari teman-temannya menghubungi ada di dalam bahwa pemilik rumah telah kembali. Lalu serentak mereka semua langsung bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Untung saja pemilik rumah tidak melihat mereka semua dan mereka langsung bergegas untuk kembali. Disinilah film baru dimulai. Hey bro. Symbol. Keesokan harinya mereka mendatangi tempat pengepul alat-alat unik untuk menjual artefak termahal lukisan yang sangat langka, dan mereka semua mendapatkan uang yang sangat banyak dari si kakek tua karena sudah menyerahkan artefak yang sangat-sangat langka, dan mereka mendapatkan uang dari hasil curian itu. Tetapi si kakek menyarankan untuk kerjaan yang baru. Di hari yang sama mereka semua mendapatkan uang yang sangat besar hasil dari curian. Inilah ketua dari mereka yang bernama Leon, dan ada Chess, dan ada juga temannya yang bernama Todd, dan satu perempuan yang bernama Fix. Mereka semua tadi ditawarkan oleh si kakek untuk melakukan pekerjaan yang lebih ekstrim dan lebih berat, tetapi mereka semua sedang berpikir apakah diterima atau tidak. Salah satu dari mereka menyarankan untuk menerima karena uang kuliah pada bulan ini naik 10 kali lipat. Karena BBM sudah naik, harga gas sudah naik, listrik pun sudah naik. Mereka pun beraksi kembali. Selang beberapa hari kemudian mereka semua berkumpul dan menyetujui tawaran si kakek untuk mencuri barang yang lebih antik. Disinilah mereka berkumpul untuk melancarkan aksinya dan mencuri mobil terlebih dahulu. Kalau urusan mencuri barang biasa, mereka sudah ahli dan mereka pun berangkat. Perjalanan ini memakan waktu hampir 24 jam. Di sana mereka akan mengambil suatu pisau yang sangat unik, dan pisau ini adalah pisau yang sangat sakti. Tidak lama kemudian malam pun telah tiba. Lalu mereka semua sudah dekat dengan target.
Sampai saat ini mereka masih lancar jaya. Terlihat mereka semua sudah memasuki halaman dari sang target, yaitu si Redwin yang sangat kaya raya. Redwin ini adalah salah satu sultan di daerah ini karena rumahnya yang sangat megah, halamannya berpuluhan hektar dan sangatlah luas, dan mereka pun telah tiba. Menurut informasi, keluarga semuanya keluar rumah untuk bermain ski dan mereka melancarkan aksinya. Walaupun alarm berbunyi sangat keras, mereka semua tetap tenang karena pemilik rumah setahu mereka tidak ada di dalam rumah. Disinilah mereka melancarkan aksinya untuk mencari pisau yang sangat kuno dan sangat sakti. Mereka semua dibagi dua untuk mempercepat pencarian. Di tengah-tengah pencarian, salah satu dari mereka terus melihat-lihat apa yang mereka cari. Tetapi Leon melihat dan membuka salah satu pintu dan ternyata terkunci. Karena pintu ini terkunci, maka akan mencari di titik lain saja. Terlihat ada dua orang, yaitu adalah Todd dan Fix yang melihat ke perpustakaan. Ternyata di perpustakaan pun mereka hanya bisa mencari buku saja. Fix memutuskan untuk masuk ke lantai atas. Terlihat di lantai atas juga masih terasa sepi. Dan dilihat-lihat ada beberapa hal yang berbeda. Todd? Di adegan yang tadi, Fix melihat bayangan seseorang yang lewat tapi tidak tahu siapa dia. Dan di sisi lain, Leon melihat pintu yang terkunci itu menjadi terbuka lalu menghubungi semua teman-temannya untuk mundur. Fix yang sudah terlena dengan harta yang didapatkannya, dan disinilah mereka semua mendapatkan kesialan. Halo. Tanpa diduga ada seorang kakek-kakek yang langsung menyetrum Fix sampai pingsan. Di sisi lain juga mereka diserang semuanya. Selang beberapa waktu mereka semua tangan sudah diikat, kaki sudah diikat, dan mulut pun sudah diikat. Akhirnya mereka semuanya menjadi panik. Akibat dari kegaduhan mereka, maka pemilik mobil langsung membuka dan mengeluarkan mereka dengan sangat kasar dan dilempar. Sang pemilik rumah mengatakan bahwa kalian semuanya salah masuk rumah karena ini bukan rumah sembarangan. Mereka semua langsung diterlantarkan di tengah-tengah hutan gurun dan langsung dikasih air kencing. Setelah dilumuri semuanya dengan air kencing, salah satu dari mereka dibuka ikatannya untuk bisa membebaskan yang lain, dan mereka semua ditinggalkan. Sungguh sangat membingungkan. Mereka semua terheran dengan keadaan ini, saling menyalahkan satu sama lain, dan kenapa mereka ditinggalkan begitu saja dan tidak dilaporkan kepada polisi. Lalu mau tidak mau mereka semua melanjutkan perjalanan. Selang beberapa jam kemudian, mereka semua sudah berjalan sangatlah jauh dan tidak tahu arah kemana. Tetapi ketika mereka melihat-lihat bahwa ini masih berada di lingkungan mereka semua, sang pemilik rumah. Akan tetapi ketika berjalan-jalan mereka mendengarkan sesuatu dan suara yang sangat gemuruh. Apakah itu? What's that? Ketika suara itu semakin mendekat, ternyata banyak sekali anjing yang menggonggong untuk memangsa mereka semua. Tidak
Tidak ada pilihan lain, mereka semua harus menyebur ke sungai yang sangat dalam untuk menyelamatkan diri dari gigitan anjing yang sangat-sangat mengerikan. Ternyata itu adalah sang pemilik rumah yang akan bermain-main dengan mereka dengan bermain kejar-kejaran anjing-anjingan. Ya begitulah kira-kira. Setelah beberapa lama dan beberapa jauh dari mereka semua telah dikejar, mereka semua tidak boleh diam dan harus tetap bergerak karena mereka pasti terus mengejar. Ketika mereka semua capek berlari, mereka semua memutuskan untuk berjalan kaki saja. Yang penting tidak diam. Tetapi di tengah perjalanan ada sesuatu yang terjadi. What the fuck is this? Tanpa diduga, ternyata banyak sekali ranjau yang akan memotong kaki mereka semua. Dan mereka semua sekarang berhati-hati untuk berjalan. Tetapi di tengah perjalanan, mereka semua dihadang dan dikejar oleh para anjing yang sangat ganas. Tidak ada pilihan lain, mereka semua harus berlari dan menjauh. Di tengah-tengah perjalanan mereka menemukan tembok yang sangat tinggi. Akhirnya mereka semua harus memanjat tembok tersebut. Aduh, di tengah-tengah kepanikan si Todd malah terkena ranjau. Akhirnya bisa menyita waktu. Tetapi ada seseorang yang tidak selamat, yaitu adalah Leon. Pada akhirnya Leon mengorbankan diri untuk teman-temannya, disaksikan oleh para Redwick yang memakai baju merah dan akan dieksekusi secara upacara yang benar-benar resmi. Itu akan diambil darahnya kepada anaknya. Tradition that makes. Setelah Leon dibunuh, darah tersebut dicobang-cemongkan kepada anaknya supaya tanda ini adalah keperkasaan kita semuanya. Kembali lagi kepada teman-teman yang melarikan diri. Mereka semua hanya bisa terus berjalan dan terus menjauh. Selang beberapa lama mereka menemukan jalan raya. Mungkin ini adalah jalan menuju ke perkotaan. Tetapi mereka semua dari kejauhan mendengar suara mobil yang datang dan menyusun rencana. Tanpa diduga, yang datang itu adalah salah satu dari Redwick, si bewok yang mengendarai mobil. Melihat ada seorang wanita yang bergeletak di tengah jalan, si bewok tersebut melihat apa yang terjadi pada wanita tersebut dan langsung melaporkan kepada ketuanya. Ketika dilihat-lihat, wanita tersebut pingsan, tetapi lalu tiba-tiba itu hanyalah susunan rencana dari mereka semua untuk membajak mobil dan bisa kabur. Setelah selesai menghabisi si bewok dan langsung mencari kunci mobil, ternyata kunci mobilnya tidak ada. Mau tidak mau mereka harus terus berlari dan kabur. Setelah kabur menghabisi si bewok, pasti mereka semua akan terus dikejar karena anjing-anjing itu melihat darah dari si Todd yang terus berceceran. Pada akhirnya mereka harus berpencar untuk mengelabui mereka dan kita akan berkumpul kembali. Terlihat ada Fix dan Chas yang sudah berada di peternakan. Mereka berdua langsung datang ke peternakan untuk mencari sesuatu yang bisa dipakai. Apakah mobil, kuda, pesawat terbang, kereta api? Ya, kita dicari saja di tempat ini. Lalu mereka berdua masuk ke dalam rumah untuk membobol mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dengan keahlian Fix, kunci manapun bisa dibuka. Dan akhirnya mereka berdua bisa masuk. Diperlihatkan Todd yang sudah berpisah dan langsung mencuci lukanya supaya tidak tercium oleh anjing-anjing.
Para anjing-anjing itu sudah berada di dekat Don dan langsung mengejar Todd dengan posisi yang sudah diketahui. Akan tetapi Toddnya sudah kabur, itu hanyalah baju yang bersimpangan darah saja. Diperlihatkan kembali Chaz dan Fix yang terus mencari barang yang bisa digunakan, senjata atau apapun yang mereka bisa melawan para Redwig. Di tengah pencarian, Fix menemukan senjata api yang bisa digunakan untuk senjata dan melawan mereka semua. Ketika scene berganti, di sana ada si bewok yang terus mengamati keadaan dan melihat-lihat tidak terlihat siapapun dan tidak bisa menemukan apapun. Lalu si bewok ini menyuruh untuk berkumpul kembali. Ketika mau berangkat, si bewok kebelut ingin pipis dan pengen kencing buang hajat terlebih dahulu. Tanpa diketahui, sudah ada Todd yang di samping mobil mencuri sesuatu di dalam mobil tersebut. Lalu si Todd pun langsung bersembunyi kembali. Terlihat ada dua orang Redwig yang sudah bersiap-siap mengetahui bahwa ada jejak kaki di peternakan ini. Pasti mereka semua sedang bersembunyi. Dengan serentak, Fix dan Todd menyiapkan diri untuk melawan mereka dengan segenap kemampuan mereka berdua. Rasa panik dan sigap langsung Fix membawa dan mengunci pintu utama. Langsung menyemprotkan baygon supaya mengelabui hewan anjing itu tidak bisa mengendus bau dari Fix dan bau dari Chaz. Oleh karena itu mereka semua langsung menyiapkan diri untuk mempersiapkan perlawanan dengan cara akan meledakkan rumah ini. Gas langsung dikeluarkan dan open langsung dinyalakan. Mereka semua langsung bersembunyi di dalam gudang. Tidak lama kemudian si anaknya masuk ke dalam dan apa yang akan terjadi? Sungguh dahsyat, rencana yang sangat singkat tapi mantap. Salah satu dari mereka itu ada anaknya yang terkena ledakan dan langsung meninggoy di tempat. Melihat kejadian seperti itu, mereka berdua langsung melarikan diri. Pada akhirnya mereka semua melihat kematian dari anaknya Redwig dan mereka pun langsung bergegas untuk kabur kembali. Dengan kejadian yang seperti itu, mereka semua bersedih karena salah satu dari anggota keluarganya telah meninggal dunia. Dengan serentak ayahnya langsung menyiapkan senapan untuk memburu mereka. Selang beberapa waktu mereka bertiga terus berjalan. Lalu Todd memberitahukan kepada teman-temannya bahwa sudah mencuri walkie-talkie atau radio pemancar, tetapi mereka semua menghiraukannya. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka semuanya bingung untuk arah mau kemana. Tiba-tiba saja radio itu nyala karena ditelepon oleh salah satu dari mereka. Ketika itu mereka menjawab telepon yang diarahkan oleh mereka semua. Dah, itu hanyalah jebakan saja untuk mengetahui koordinat mereka berada. Pada akhirnya mereka diketahui posisi yang sangat tepat dan akurat. Tetapi sayang sekali dari mereka semua tidak menyadarinya. Mereka hanya berpikir untuk kabur. Karena sudah tidak tahu arah, salah satu dari mereka Chaz untuk menaiki pohon yang sangat tinggi, melihat arah kemana dan harus seperti apa. Ketika melihat di tengah-tengah puncak, melihat ada sekumpulan rumah disebut dengan kampung terdekat. Dengan bergegas mereka pun langsung datang ke kampung tersebut untuk meminta bantuan. Tetapi sayang sekali di belakang mereka sudah ada seseorang yang mengeker untuk menembak. Di tengah-tengah pelarian, mereka bertiga menggendeng Todd yang sudah parah, kakinya terkena ranjau dan benar-benar harus diobati.
Karena Todd sudah tidak mungkin untuk berlari lagi, lalu mereka berdua menyusun rencana. Dan para Redwick sudah mendekati mereka, tetapi Redwick mendengar suara yang sangat aneh. Chaz dan Fix mengelabui Redwick untuk mengikutinya supaya Todd bisa kabur dengan leluasa. Tetapi sayang sekali, di sisi lain Todd yang sudah terengke-engke karena sudah tidak kuat jalan dan akhirnya memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Tetapi lalu tiba-tiba, tanpa diduga, salah satu dari mereka sudah menodongkan senjata kepada Todd dan memukulnya. Nah, disinilah Todd bisa pasrah saja dan langsung menyerang balik. Sungguh nasib sial, Todd terkena tusukan dari pisau yang sangat pusaka dan akhirnya disinilah akhir dari perjuangan Todd. Tidak lama kemudian malam pun telah halodo. Mereka semua para Redwick sedang beristirahat. Tanpa disadari, di belakang sudah ada yang menguntit di tengah-tengah mereka yang sedang berpesta dan berterbahak-bahak. Tanpa diduga, Fix datang tiba-tiba seperti kuntilanak yang sedang menyamar. Lalu mereka semua disandra dan langsung dilumuri oleh air kencing. Di sisi lain ada si kakek tua yang akan menyerangnya. Tetapi lalu tiba-tiba tembakan telah diluncurkan, tetapi sayang sekali si pengawal itu tidak mati dan langsung menyandra si Fix. Untung saja ditolong oleh Chaz. Hasil dari kejadian itu, mereka berdua membajak mobil dan bisa kabur. Tetapi karena panik, melajukan mobil dengan seperti kesetanan. Pada akhirnya terjadilah kecelakaan menabrak ranting-ranting pohon sehingga Fix tertancap oleh batang pohon. Di sanalah mereka langsung menyerangi sejadi-jadinya karena Fix itu adalah salah satu dari mereka tertubles oleh batang pohon. Nah, mau tidak mau mereka terus berjalan. Di tengah-tengah perjalanan, Fix yang benar-benar sudah tidak kuat karena menahan rasa sakit yang tertunclap oleh batang pohon, lalu menyuruh Chaz untuk pergi duluan karena saya tidak akan selamat. Selang beberapa waktu, ada perempuan Redwick yang datang menemui Fix yang sedang sakaratul maut. Di sana si Fix langsung diberi kasih minuman arak supaya lebih tenang di alam sana. Akhirnya Chaz berhasil kabur dari tempat itu dan meminta pertolongan kepada warga. Dengan serentak para warga itu langsung heran kenapa ada bocah yang berlumuran darah. Dengan segenap mereka semua langsung menolong Chaz karena memerlukan pertolongan dan langsung shock berat. Selang beberapa lama Chaz langsung merasa aman karena dirinya sudah selamat ditolong oleh para warga. Bahkan warga tersebut menawarkan Chaz untuk makan dan minum sepuasnya, istirahat di tempat ini sampai aman besok pagi. Di tengah-tengah Chaz yang sedang diam, Chaz melihat sekeliling-kelilingnya ada beberapa artefak dan beberapa alat-alat termasuk foto Redwick yang dibanggakan. Akhirnya Chaz langsung kabur. Untung saja ketika Chaz mau kabur ada polisi yang menghadangnya dan lalu ditolong oleh polisi untuk diantar pulang. Disinilah Chaz sudah merasa benar-benar aman. Tanpa sadari polisi tersebut mengambil jalur yang salah. We going? Oh, ternyata semua masyarakat ini sudah tunduk kepada Redwick dan si Chaz pun langsung diantar kepada Redwick kembali.
Tanpa diduga, Redwick itu sudah memegang pisau yang akan mengeksekusi si Chaz. Maka disinilah Chaz hanya bisa pasrah saja dan menerima keadaan. Tapi setelah itu, Redwick ini malah memberikan selamat kepada Chaz dan ngasih duit yang sangat banyak karena sudah menyelesaikan tantangan sampai akhir. Lalu disinilah film pun telah berakhir. Ya, kawan-kawan semuanya mengerti tentang film ini? Kalau misalnya belum mengerti begini. 4 orang ini, mahasiswa ini telah dijebak oleh si kakek-kakek untuk mencuri suatu artefak yang sangat kuno. Tetapi itu adalah rumah yang sangat berbahaya milik Redwick Estate atau disebut dengan Pangeran Redwick. Ini adalah harta pusaka yang sangat berharga. Tetapi kebiasaan mereka adalah berburu. Dengan berburu mereka semuanya untuk dilepaskan dan dikejar oleh anjing. Namanya adalah pemburuan anjing. Tetapi salah satu dari mereka telah berhasil keluar dari Redwick Estate ini dan diberikan penghargaan, yaitu adalah si Chaz. Namun resikonya adalah memang kematian, tapi itu sudah menjadi resiko. Oke lah kawan-kawan semuanya, jika suka dengan channel ini seperti biasa subrek dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih.